Terus pertanyaannya, Kang, gimana nih kalau misalnya saya nih kurang mampu? Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kemarin kita sudah membahas tentang WhatsApp marketing bagian pertama, yaitu profil. Di video kali ini saya ingin membahas bagian kedua dari WhatsApp marketing. Tentu untuk menjalankan WhatsApp marketing kita membutuhkan alat-alat pendukung. Salah satunya adalah handphone, atau orang-orang zaman sekarang sering menyebutnya smartphone. Tentu semakin bagus handphone yang teman-teman punya atau semakin bagus smartphone yang teman-teman punya, itu akan jauh lebih membantu teman-teman dalam mempraktikkan WhatsApp marketing. Saya kasih ilustrasi simple seperti ini. Teman-teman di sini semua tahu Chef Juna ya? Salah satu juri di MasterChef Indonesia. Chef Juna itu terkenal dengan jago masaknya. Skillnya luar biasa. Nah, bayangkan jika Chef Juna memasak tapi tidak didukung dengan alat-alat yang memadai. Contoh, gak usah jauh-jauh masak yang susah-susah. Masak air aja, rebus air sampai mendidih, buat air panas gitu ya. Chef Juna tidak didukung dengan alat-alat yang ada. Artinya Chef Juna harus mencari kayu bakar dulu, harus cari airnya di sungai dulu. Setelah itu harus nunggu airnya sampai matang. Tentu itu membutuhkan waktu yang sangat-sangat lama. Berbeda dengan mungkin ya teman-teman di sini ya. Mungkin ibu-ibu atau mungkin masih anak muda, skill masaknya nggak seberapa. Tapi di rumah teman-teman punya alat yang mendukung untuk rebus air dengan mudah. Tinggal colok ke listrik, ambil airnya dari keran, atau ambil airnya dari galon. Setelah itu dicetrekin sekali, tek, tunggu beberapa menit, panas. Jadi skill sebagus apapun, kalau tidak didukung dengan alat yang memadai, itu peluang suksesnya berkurang. Tapi coba dibalik. Kalau misalnya skillnya bagus, alatnya memadai, Chef Juna nih, jago masak nih. Skillnya bagus, alatnya memadai. Dia punya alat yang mahal untuk rebus air gitu. Dia punya dispenser yang canggih yang bisa manasin air sendiri. Nggak perlu tuh pakai alat pemanas air lagi. Ya udah, dia tinggal pencet, set, selesai. Dia udah tahu caranya. Dia jago skillnya. Didukung dengan alat-alat yang bagus, jadinya suksesnya bisa lebih cepat, suksesnya bisa terkesan instan. Terkesan ya, saya nggak bilang instan. Karena nggak ada yang namanya instan. Semua butuh proses. Nah teman-teman nih, yang ilmunya belum seberapa, yang alat-alatnya juga mungkin belum seberapa, jangan berkecil hati. Nah di sini saya mau membagikan spesifikasi di saat video ini upload yang ideal untuk menggunakan WhatsApp marketing itu menggunakan smartphone yang seperti apa. Saran saya yang pertama, pastikan smartphone teman-teman itu tidak lebih dari 2 tahun dipakai sama teman-teman. Kenapa? Karena rata-rata handphone atau smartphone zaman sekarang itu garansinya paling lama 2 tahun. Kenapa 2 tahun? Karena pembuatnya tahu. Kalau lebih dari 2 tahun kemungkinan efek smartphone ini bermasalah itu lebih besar. Biaya perawatannya itu jauh lebih mahal, jauh lebih sering. Jadi daripada itu terjadi, lebih baik teman-teman mengganti smartphone teman-teman kalau ada rezeki 2 tahun sekali. Nah, lalu smartphone-nya yang seperti apa? Yang pertama, pastikan yang di kelas menengah. Di kelas menengah itu jadi nggak terlalu murah, nggak terlalu mahal. Di zaman sekarang ya itu kelas-kelas HP yang 4 jutaan atau 5 jutaan. Spesifikasi lebih detailnya, RAM-nya minimal 8 GB, lalu memori internal 128 GB. Nah, kalau HP-nya sudah teman-teman pakai, saran saya nih, memori yang kosongnya itu nggak kurang dari 30 GB. Kenapa? Karena semakin kecil memori kosong teman-teman atau semakin penuh memori teman-teman, itu membuat HP lebih cepat bermasalah. Membuat smartphone teman-teman lebih cepat bermasalah. Jadi saran saya, pastikan memori teman-teman ada space kosong itu 30 GB minimal. Saya ulangi, RAM-nya 8 GB, memori internal 128 GB, dan pastikan HP teman-teman support minimal jaringan 4G. Syukur-syukur udah 5G. Itu lebih bagus lagi.
Untuk kartu perdana, mau 1 SIM, mau 2 SIM, nggak masalah. Yang penting ada kuotanya. Atau teman-teman mungkin punya WiFi di rumah, nggak masalah. Jadi itu disesuaikan dengan daerah teman-teman. Ada yang di daerah rumahnya jaringan yang bagusnya Telkomsel, pakai Telkomsel. Ada yang bagusnya Indosat, pakai Indosat. Ada yang bagusnya pakai XL, ya udah pakai XL. Jadi nggak usah dipersulit. Yang penting jaringan di daerah teman-teman bagus, mendukung, ya udah pakai itu. Oke? Nah, saran saya, kuota yang harus teman-teman punya kalau teman-teman tidak mempunyai WiFi, itu kuota aman minimal di HP teman-teman nggak kurang dari 5 GB. Karena biasanya kalau udah 5 GB ke bawah, itu udah mulai suka agak bermasalah tuh jaringannya. Biasanya ya, terutama untuk teman-teman yang tinggal mungkin bukan di daerah kota. Nah, jadi saran saya kuotanya dibesarkan. Terus pertanyaannya, Kang, gimana nih kalau misalnya saya nih kurang mampu untuk beli HP 2 tahun sekali. Saat ini HP saya udah dipakai lebih dari 2 tahun. Harganya pun nggak 4 juta, 5 juta. Waktu saya beli mungkin harganya cuma 1 juta atau 2 juta waktu itu. RAM-nya jauh banget. Yang tadi Kang Azhar bilang harus minimal 8 GB, saya RAM-nya cuma 4 GB atau 2 GB misalnya. Terus memori internalnya penuh. Bahkan untuk ikut grup Master of Sales saja nggak bisa, misalnya gitu. Nah, solusinya apa? Saya di titik sekarang ini itu nggak langsung kayak sekarang. Dulu juga HP saya kurang memadai. Saya masih ingat, saya dulu masih pakai Oppo F1s. Ya, itu di tahun 2018. HP saya itu usianya udah 3 tahun. Artinya lebih dari 2 tahun. Dan seingat saya saat itu RAM-nya tuh 3 GB. Artinya itu di bawah standar. Nah, terus apa yang saya lakukan? Apa saya langsung beli HP baru? Kalau ada uangnya iya. Tapi saat itu saya nggak memutuskan langsung beli HP baru. Saya usaha dulu semaksimal mungkin pakai HP itu. Memang kendalanya banyak. Pasti HP-nya ada ngeblank lah, ada ngehang lah, ada nge-lag lah. Atau bahasa sederhananya HP-nya mungkin putus-putus gitu ya. Nggak lancar gitu saat dipakai. Ya itu resiko. Sabar aja. Tapi tetap berusaha. Bukan jadinya, HP saya nggak sesuai, akhirnya saya nggak praktek. Nggak kayak gitu. Saya praktek dulu semaksimal yang saya bisa. Dan alhamdulillah, seingat saya saat saya pakai HP itu, salah satu bisnis saya itu tembus omset 5 juta. Ya lumayan, jadi ada nambah-nambah untuk beli HP baru kan. Walaupun sebenarnya saya beli HP barunya nggak dari situ juga. Ya saat itu saya korbankan motor saya. Saya jual motor saya beli HP. Beli HP yang lebih bagus. Nah, ketika saya pakai HP bagus, ada nggak perbedaannya, Kang? Gitu. Ada perbedaannya. Kalau pakai HP bagus, teman-teman jualannya lancar di WA-nya gitu. Mempraktekkan WhatsApp marketingnya lebih enak. Apalagi HP-nya masih baru, masih segar, masih fresh gitu. Dibanding pakai HP lama, ada perbedaan. Tapi bukan berarti saya menyarankan teman-teman yang belum ada rezekinya untuk beli HP baru, teman-teman minjem uang. Ini saya nggak rekomendasi. Lebih baik teman-teman capek-capek, teman-teman pakai HP lama teman-teman sampai menghasilkan agar bisa beli HP baru lagi daripada teman-teman minjem. Syukur-syukur teman-teman ada barang-barang yang nggak kepake nih, yang menurut teman-teman kayaknya ini saya jarang pakai. Nah, coba jual barang itu, kalau cukup teman-teman beli HP baru, tukar tambah istilahnya gitu. Ya, balik lagi karena alat pendukung teman-teman di WhatsApp marketing itu handphone teman-teman, itu smartphone teman-teman. Kalau teman-teman ingin sungguh-sungguh praktek WhatsApp marketing ini, saran saya upgrade HP-nya. Tapi kalau udah sesuai ya udah pakai, maksimalkan. Kalau belum sesuai dan teman-teman belum ada rezekinya, maksimalkan pakai yang ada. Tapi sabar. Teman-teman butuh kesabaran ekstra karena HP-nya akan ada masalah-masalah tertentu. Kayak contoh nggak lancar salah satunya. Bahkan waktu itu ada juga teman saya yang bukan hanya nggak lancar, sampai HP-nya tuh hitam semua layarnya, ngeblank, panas, saking panasnya, saking capeknya itu HP gitu. Tapi nggak apa-apa, itu proses teman-teman. Saya harap dengan teman-teman nanti mempraktekkan ilmu-ilmu WhatsApp marketing dengan HP yang teman-teman punya, teman-teman sungguh-sungguh mempraktikannya, teman-teman bisnisnya bisa lebih berkembang, teman-teman bisa beli HP baru, teman-teman bisa lebih sungguh-sungguh prakteknya lagi, dan teman-teman bisnisnya bisa sukses. Nah, jadi itu materi saya di video kali ini. Bagi teman-teman yang ingin ikut seminar WhatsApp marketing untuk mendetailkan ilmu WhatsApp-nya seperti apa dan dibimbing langsung, kemana teman-teman harus daftar,
teman-teman bisa langsung daftar dan hubungi ke nomor yang ada di deskripsi ya. Semoga nanti di hari Sabtu ya, tanggal 26 kita bisa ketemu. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat.